Gilang menghentikan mobilnya tepat di depan rumah. Ia dengan cepat masuk ke dalam rumah tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Adi menghembuskan nafasnya mendengar ucapan anak dari mendiang kakaknya beberapa saat yang lalu lewat telepon. Ia lagi-lagi memijit pangkal hidungnya. Masalah datang di saat yang tidak tepat. Adi mendongak dan menatap sang anak yang baru saja masuk ke dalam rumah. Ia langsung berbicara saat melihat Gilang yang berniat menaiki tangga menuju kamarnya. "Adit," teriak Adi memanggil putranya itu. Gilang menghentikan langkahnya, lalu menoleh pada sang ayah. Sedang Mita yang baru saja keluar dari dapur, terkejut mendengar suara suaminya. "Jangan pernah mencoba untuk mendekati istri Revan," ucap Adi membuat Gilang mengernyit. "Maksud papa apa?" tanya Gilang dengan menatap sang ayah. "Dia adalah istri om kamu, jadi kamu harus menganggap dia sebagai tante kamu sekarang. Lupakan jika kalian pernah menjalin kasih, karena sekarang sudah berubah. Dia sudah menyandang status sebagai istri Revan," ucap Adi pada putranya. Gilang terdiam dengan tangan yang terkepal kuat. "Dan sampai kapanpun, dia akan menjadi yang pertama untuk aku. Dan yang seharusnya nikah dengan om itu adalah kakaknya Hana, bukan Hana. Jadi aku masih punya kesempatan," ucap Gilang dengan sedikit berteriak pada ayahnya. "Gilang Pradipta," teriak Adi yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Gilang, dan memilih untuk tetap melanjutkan langkahnya menuju kamar. Adi mendudukkan diri di sofa dengan nafas yang tidak beraturan. Entah mengapa, sifat keras kepalanya malah turun ke anaknya. "Sabar, kita bicarakan baik-baik dengannya agar dia bisa terima kenyataan," ucap Mita dengan mengelus punggung suaminya agar tenang. "Iya," ucap Adi dengan berusaha mengatur nafasnya agar kembali beraturan. Pukul 5.30 sore. Hana perlahan-lahan membuka kelopak matanya. Ia sedikit merasa sesuatu yang berat berada di pinggangnya dengan hembusan nafas hangat yang mengenai lehernya. Hana berusaha membalikkan tubuhnya agar berhadapan dengan Revan yang tidur di belakangnya. Dengan tangan yang berada di pinggang Hana, memeluk istrinya dengan posesif. Hana kini berhadapan dengan Revan yang masih tertidur pulas tanpa mengenakan busana. "Aku masih ragu dengan perasaanku sekarang. Apa benar jika aku sudah menyukai Om Revan atau tidak? Ya Allah, tolong tunjukkan yang terbaik untuk hamba-Mu ini." Batin Hana berdoa dengan menatap lekat wajah suaminya. Tiba-tiba Revan membuka matanya, membuat Hana tersentak. Revan tersenyum manis pada istrinya itu, lalu mencium kening Hana lama. "Ada apa? Apa sudah puas menatap wajah suamimu ini?" tanya Revan dengan jahil. Hana dengan cepat menggelengkan kepalanya, membuat Revan terkekeh geli, lalu semakin mengeratkan pelukannya pada istrinya. "Ayo bangun, kita mandi bareng," ucap Revan dengan masih memeluk tubuh Hana. "Bagaimana bisa bangun jika pelukannya gak dilepasin?" ucap Hana dengan nada kesalnya. Revan tersenyum, lalu melepaskan pelukannya dan duduk seketika di atas tempat tidur. "Ayo," ajak Revan, lalu mengangkat tubuh Hana, menggendongnya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Aku bisa jalan," ucap Hana dengan wajah memerahnya. Ia masih belum terbiasa dilihat oleh Revan tanpa busana. "Biasakan sayang, karena mungkin setiap hari akan kugendong masuk ke dalam kamar mandi tanpa memakai baju," ucap Revan santai, membuat Hana terkejut, lalu menutup wajahnya dengan telapak tangan. Revan yang melihat hal itu semakin terkikik geli. Istrinya memang masih polos, dan hanya dia yang boleh membuat wajah istrinya bersemu merah. Tidak boleh orang lain. Pukul 6.05 pagi. Hana mengerjapkan matanya beberapa kali, lalu menoleh ke arah jam di atas meja di samping tempat tidur. Ia segera bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamar mandi. Hana menghentikan langkahnya saat tiba di depan pintu kamar mandi, lalu menoleh ke belakang dan sedikit terkejut melihat bahwa Revan tidak ada di atas tempat tidur. Hana mundur satu langkah dari depan pintu kamar mandi. Ia sedikit ragu untuk membuka pintu kamar mandi, karena mungkin saat ini suaminya tengah mandi di dalam. Tapi sama sekali tidak terdengar suara gemericik air dari dalam, membuat ia bingung sendiri.
Lama Hana terdiam. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, menampilkan Revan yang sudah rapi dengan kemeja berwarna putih dan lengan yang digulung hingga siku. "Ada apa sayang?" ucap Revan tiba-tiba, membuat Hana tersentak, lalu menoleh ke belakang dan menatap Revan yang perlahan-lahan mendekat ke arah tempat tidur. Kirain Mas ada di dalam," ucap Hana polos dengan menatap Revan yang tengah merapikan tempat tidur. Revan terkekeh mendengar ucapan istrinya itu, lalu menoleh dan menatap Hana yang juga menatapnya. "Memangnya kenapa kalau aku ada di dalam sayang? Kamu kan bisa masuk dan mandi bersama kalau perlu," ucap Revan dan seketika membuat wajah Hana merona merah. "Suami mesum," teriak Hana lalu masuk ke dalam kamar mandi, meninggalkan Revan yang tertawa kecil karena ulahnya. 20 menit kemudian. Saat ini Revan dan Hana tengah sarapan pagi bersama dengan masakan spesial buatan Revan. "Enak banget," ucap Hana tiba-tiba dengan mengacungkan 2 jempolnya pada Revan yang duduk di samping kanannya. Revan tersenyum mendengar hal itu, dan dengan gemas mencubit pipi Hana yang menggembul karena mengunyah. "Nanti kita ke rumah papa dan mama ya," ucap Revan dan membuat Hana berbinar senang dengan kepala yang mengangguk cepat. "Ya udah, nanti aku jemput, oke? Jangan nakal dan jangan dekat-dekat dengan mantan pacarmu itu," ucap Revan dengan menekan kata mantan pacar, membuat Hana terdiam. Iya, ucap Hana gugup. Ia jadi mengingat kejadian kemarin di saat Revan memukul Gilang dengan keras. "Istriku memang pintar," ucap Revan dengan senyum di wajahnya. Hana hanya terdiam mendengar hal itu, lalu makan dengan diam tanpa berani mengeluarkan suara lagi. 20 menit kemudian, Revan menghentikan mobilnya tepat di depan kampus Hana. Dengan cepat, Hana meraih tangan Revan dan menyalimnya. Revan mengecup singkat kening Hana, lalu tersenyum melihat wajah Hana yang terkejut. "Semangat belajarnya," ucap Revan menyemangati istrinya. Hana mengangguk patuh, lalu segera turun dari mobil berjalan memasuki gedung besar itu. Revan segera melajukan mobilnya meninggalkan kampus Hana untuk segera ke perusahaannya. Pukul 11 siang, Revan begitu fokus pada dokumen di tangannya, hingga terdengar suara ketukan dari pintu, membuat ia mendongak dan menatap orang yang masuk tanpa disuruh. Revan menatap datar pada pria yang masuk ke dalam ruangannya, yang tidak lain adalah Gilang, rivalnya. Gilang berjalan perlahan mendekat ke depan meja kebesaran Revan, lalu menghentikan langkahnya dan menatap Revan yang juga menatapnya dingin. "Ada apa kau kemari? Jika bukan hal penting akan lebih baik jika kau keluar," ucap Revan dingin, lalu kembali fokus pada dokumen di tangannya. "Jika aku membawa kembali Kinara, kakak dari Hana, maka Om segera ceraikan Hana," ucap Gilang, membuat Revan menghentikan tangannya yang membuka lembaran demi lembaran dokumen itu. Revan menatap datar pada Gilang yang juga menatapnya datar. Revan bangkit dari duduknya, lalu berjalan mendekat pada Gilang atau lebih tepatnya rivalnya sekarang. Revan berdiri di hadapan Gilang dengan tangan yang terkepal kuat. Ia ingin sekali memukul pria di hadapannya sekarang juga, tapi ia masih mencoba untuk menahan emosinya. "Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menceraikan Hana. Bahkan jika kamu membawa kembali kakaknya di hadapanku, aku tidak peduli," ucap Revan dingin membuat Gilang mengepalkan tangannya kuat. "Om harus ingat, jika Hana sama sekali tidak menyukai Om. Dia pacar aku, Om. Pacar keponakanmu sendiri," teriak Gilang dengan amarah, dan sedetik kemudian sebuah bogem mentah mendarat di pipinya. "Buk!" Gilang mundur beberapa langkah saat Revan melayangkan bogem mentah di pipi kirinya. "Kau harus ingat ini, Adit. Dia adalah istriku. Aku tidak peduli dengan hubungan kalian sebelum menikah denganku. Yang jelas, sekarang dia adalah istriku.
Ikatan kalian tidak lebih dari hanya sekedar jalinan kasih sementara saja. Teriak Revan dengan penuh amarah, membuat Gilang semakin mengepalkan tangannya dan bersiap untuk memukul Revan. Revan menangkis serangan Gilang dan berbalik memukul pria itu di perutnya. Ren berdiri tepat di depan pintu ruangan bosnya. Ia merasa sedikit aneh saat melihat pintu itu yang sedikit terbuka. Dengan perlahan, Ren mendorong pintu itu dan terkejut melihat pemandangan di dalam ruangan. Ren berjalan dengan cepat menghampiri Om dan keponakan yang saling beradu pukulan. Tuan muda, ucap Ren berusaha menengahi perkelahian itu. Hingga, buk. Revan menatap datar pada sekretarisnya yang kini berdiri di hadapannya dengan kedua pipi yang lebam, terkena pukulan Om dan keponakan itu. Pergi dan obati ke dokter, ucap Revan datar, lalu berbalik dan duduk di kursi kebesarannya. Gilang sudah pulang tadi, saat tanpa sengaja memukul Ren yang berada di tengah-tengah antara dirinya dan Revan. Ren menghembuskan nafasnya, lalu menatap wajah atasannya yang terkena satu pukulan dari keponakannya. Saya akan membawa sesuatu untuk lebam di wajah Anda, ucap Ren lalu berbalik untuk pergi mengambil sesuatu yang akan mengurangi lebam di wajah bosnya. Tidak perlu, kau obati saja lebam di wajahmu itu, tita Revan tanpa melihat Ren. Baik tuan, ucapnya pasrah, lalu berjalan keluar dari ruangan bosnya itu. Revan menghembuskan nafasnya saat Ren keluar dari ruangannya. Tangannya kembali terkepal kuat, hingga buku tangannya memutih. Percuma kalian berpacaran selama 5 tahun lebih. Jika memang kalian tidak ditakdirkan bersama, maka semua itu hanya menjadi kenangan. Hana adalah istriku, dan tidak akan pernah menjadi mantan istri, ucap Revan dengan rahang yang mengeras karena emosi. Hana, Dea dan Bella tengah duduk di salah satu meja di dalam kantin. Dea dan Bella menatap Hana yang sedari tadi terdiam tanpa berniat untuk berbicara sedikit pun. Han, kamu baik-baik saja? Jika ada masalah, cerita pada kami. Mungkin kami bisa bantu, ucap Dea dengan menatap Hana sedih. Ia tidak ingin sahabatnya itu murung, karena itu sama sekali tidak seperti Hana yang ia kenal. Aku harus apa, Dea? Tanya Hana tiba-tiba, membuat kedua sahabatnya itu terdiam dengan saling menatap satu sama lain. Kalau menurut aku, Han, kamu harus buka hati buat Om Revan. Biar bagaimanapun dia sekarang suami kamu. Jadi sudah sewajarnya jika kamu menuruti semua yang ia bilang. Lagi pula semua itu untuk kebaikan rumah tangga kalian juga. Dan biarpun semuanya berawal dari ketidaksengajaan, tapi mungkin akan berakhir baik. Yang jelas Om Revan adalah orang terbaik yang ditakdirkan oleh Allah untuk kamu. Jelas Bella panjang kali lebar, yang membuat mulut dia sedikit terbuka dan menatap tidak percaya pada wanita di sampingnya. Tiba-tiba dia menaruh punggung tangannya di dahi Bella, membuat gadis itu menoleh dan menatap bingung sahabatnya itu. Kamu apaan sih, Dea? Tanya Bella dengan menyingkirkan tangan sahabatnya itu dari keningnya. Gak demam, tapi kok ngomongnya waras? Ucap Dea yang seketika membuat mata Bella membulat sempurna, seolah ingin keluar dari tempatnya. Gila, emang aku harus waras dulu biar bisa ngomong gitu? Ucap Bella sewot yang tidak terima. Iya, jawab dia cepat, yang semakin membuat mata Bella membulat sempurna. Hana terdiam mendengar ucapan Bella, karena jujur itu ada benarnya. Pernikahannya dengan Revan tidak buruk, dan bisa dibilang cukup romantis, yang menandakan jika sesuatu yang tidak terduga bisa berakhir baik dan bahagia. Hana menghembuskan nafas panjang, dan seketika membuat Dea dan Bella menatapnya penuh tanda tanya. Han, kamu kenapa? Tanya Dea khawatir dengan sahabatnya itu. Tidak apa-apa, makasih ya Bel, ucap Hana dengan senyum di wajahnya. Hehe, ya Han, kan udah seharusnya kita saling membantu. Terima kasih untuk apa sih? Tanya Bella yang sama sekali tidak mengerti. Entah ia kemanakan otaknya tadi, padahal baru saja berbicara bijak, tapi sudah lupa.
Terima kasih karena udah mau jadi istri Om Firza, jawab Dea yang seketika membuat mulut Bella terbuka lebar. Lah, sejak kapan? Aku gak pernah setuju ya. Nikah sama om kamu yang galaknya kayak emak-emak lagi debat sama tukang sayur soal harga, ucap Bella yang menaikkan suaranya 1 oktav. Gak usah ngegas juga Zubaidah, ucap Dea dengan menyentil kening Bella. Gak usah sentil kening aku kali, ucap Bella yang semakin ngegas. Santai aja kali, jawab Dea yang juga ngegas. Hana menatap datar kedua sahabatnya itu. Baru saja tadi akur, sekarang malah bertengkar lagi. Hana menepuk keningnya pelan melihat hal di depannya. Pukul 3.45 siang. Dea dan Bella menatap Hana dan Revan yang berjalan mendekat ke arah mobil pria mapan itu. Dea dan Bella bertukar pandang satu sama lain, lalu berjalan pelan untuk pergi ke kafe yang tidak jauh dari sana, sembari menunggu jemputan mereka. Dea, panggil Bella di tengah perjalanan mereka menuju ke kafe yang tidak jauh dari kampus mereka. Apa? Jawab Dea malas dengan pandangan fokus ke depan. Kamu kapan nikah? Tanya Bella tiba-tiba, membuat Dea menghentikan langkahnya dan menatap sahabatnya itu. Kamu ngomong apa sih? Gak jelas banget deh, ucap Dea ketus lalu kembali melangkahkan kakinya. Ya kan aku nanya Dea, jawab aja kali, ucap Bella yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Dea. Hening kembali melandai hingga mereka tiba di kafe itu. Dengan cepat, mereka masuk ke dalam kafe dan mendekat ke arah salah satu meja di dalam kafe itu. Bella dan Dea memesan minuman pada pelayan kafe, lalu kembali fokus pada urusan masing-masing. Dea fokus pada ponselnya, dan Bella yang fokus pada pikirannya. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkan mereka berdua, dan seketika menoleh dan menatap ke arah pria yang berdiri di samping mereka. Bella tersenyum melihat pria yang berdiri di hadapannya, sedang Dea terkejut melihat hal itu. Om Gavin? Seru Bella kegirangan, yang dibalas senyum manis oleh Gavin. Halo Bella, Dea. Sapa Gavin lalu duduk di samping Dea, membuat gadis itu terkejut, sedang Bella tersenyum penuh arti melihat hal itu. Om ngapain di sini? Tanya Bella dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Lagi jalan-jalan, jawab Gavin dengan sesekali melirik ke arah Dea yang menundukkan kepalanya. Bella tersenyum melihat Gavin yang melirik Dea dengan penuh tanda tanya di wajahnya. Dea, kamu kenapa nunduk terus sih? Emang ada apaan di bawah kaki kamu? Ucap Bella jahil yang seketika membuat Dea mengumpat dalam hati. Teman sialan, batin Dea mengumpat pada sahabatnya itu. Dan seketika tersadar. Astagfirullah, ucapnya tiba-tiba membuat Gavin dan Bella bingung. Om sendiri? Tanya Bella dengan menatap Gavin. Gavin menoleh pada gadis di hadapannya, lalu tersenyum. Tidak, saya bersama dengan Firza, jawab Gavin. Seketika senyum di wajah Bella pucat tak tersisa. Sama Om galak itu, ucap Bella menatap Gavin dengan wajah terkejutnya. Siapa yang Om galak? Sarkas seseorang dari belakang Bella. Gadis itu terdiam, lalu menoleh perlahan ke belakang dan menatap Firza yang juga menatapnya tajam. Om lah, siapa lagi? Jawabnya tanpa takut, membuat Gavin dan Dea terkejut. Firza menatap tidak percaya pada gadis di hadapannya, jujur sekali menjawab. Jujur sekali jawabanmu, ucap kesal Firza, dan seketika duduk di kursi di samping Bella. Gadis itu bangkit dari duduknya, dan berjalan mendekat ke arah Gavin. Om, tukeran yuk, ucap Bella dengan menatap Gavin penuh harap. Gavin terkejut,
lalu menatap ke arah Firza yang memasang raut wajah kesalnya. Gavin bangkit dari duduknya, digantikan oleh Bella, membuat dia bernafas lega. Dasar bocah, batin Firza yang seolah ingin memarahi gadis yang duduk di hadapannya. Jujur itu bagus, Om. Kalau bohong kan dosa. Jadi lebih baik jujur, jawab Bella menanggapi ucapan Firza tadi. Memangnya kau tidak pernah berbohong? Ucap Firza meremehkan, membuat Bella naik darah. Gak pernah, Om. Bohong dosa kata mama saya. Jadi perempuan gak boleh bohong. Nanti suaminya juga suka bohong. Ucap Bella ketus seketika membuat Firza tersentak. Dea, kok teman kamu kayak gini sih? Tanya Firza dengan nafas yang memburu menahan emosi. Dea mengernyit mendapat pertanyaan dadakan dari omnya itu. Sedang Gavin menahan tawanya. Karena jujur, tidak ada orang yang berani membuat Firza kesal bercampur marah seperti ini. Mana Dea tahu, Om? Dia mah udah dari sananya gini, jawab Dea dengan menunjuk Bella. Gavin semakin menahan tawanya mendengar jawaban Dea. Sedang Firza menarik nafas perlahan dan menghembuskannya perlahan. Sepertinya tekanan darahku naik, lirik Firza dengan memicit pangkal hidungnya. Om Gavin, panggil Bella tiba-tiba, membuat Gavin menoleh padanya. Periksa tuh Om galak, Om, ntar pingsan mendadak lagi, ucap Bella tanpa takut sedikit pun. Dia menatap Bella dengan tatapan sulit dipercaya, sedang orang yang ditatap hanya santai dengan wajah datarnya. Untuk apa periksa saya? Ucap Firza yang semakin kesal dengan wanita di hadapannya itu. Kan Om bilang kalau tekanan darah Om naik. Ya udah periksa aja. Kan ada Om Gavin, biar nggak pingsan di sini dan ngerepotin saya. Ucap Bella membuat Gavin menutup mulutnya seketika, saat tanpa sengaja tawanya keluar dari bibirnya. Ya Allah, Dea, bawa teman kamu dari sini sekarang juga. Ucap Firza dengan suara yang sedikit keras, membuat beberapa pengunjung kafe menoleh ke arah mereka. Dia tersentak dan berniat untuk bangkit dari duduknya, tapi perkataan dari Bella membuat ia tercengang dan mematung di tempatnya. Lah, gak bisa gitu dong Om. Kan Om yang datang belakangan, jadi Om dong yang pergi, bukan kami. Sarkas Bella dengan menggebrak meja. Firza bangkit dari duduknya, lalu segera berjalan keluar dari kafe itu. Sementara Gavin terdiam melihat sahabatnya yang berjalan dengan tangan yang terkepal karena emosi. Ya udah, saya permisi dulu ya. Pamit Gavin lalu segera menyusul Firza yang sudah berada di luar kafe. Is, kamu jangan gitu kali. Biar bagaimanapun, dia itu lebih tua dari kita. Ucap dia menasehati sahabatnya itu. Om kamu sih yang ngajak ribut, jadi aku ladenin aja. Toh tetap aku yang menang debat. Ucap Bella dengan bangga, membuat dia menepuk pelan keningnya. Ya Allah, gini amat punya sahabat gesrek. Batin Dea yang seolah ingin berteriak keras di hadapan Bella. Gavin menatap Firza yang menyetir di sampingnya. Setelah dari kafe tadi, pria itu tidak henti-hentinya mengucapkan istighfar berulang kali. Astagfirullah, ucap Firza yang membuat Gavin menggelengkan kepalanya. Jangan gitu Zah, biar bagaimanapun dia tetap perempuan loh. Kamu jangan naruh dendam kelamaan. Ucap Gavin memecah keheningan. Firza mencoba mengatur nafasnya sebelum berbicara. Jujur emosinya selalu saja naik ketika melihat wanita itu, yaitu Bella. Kamu tidak tahu Vin, aku udah coba lupain hal itu, tapi tetap gak bisa. Bahkan setelah bertemu lagi dengan gadis gila itu, aku selalu bermimpi buruk setiap malam. Curhat Firza dengan pandangan fokus pada jalan. Mimpi buruk apa mimpi indah? Ucap Gavin yang sedikit ingin menggoda sahabatnya itu. Firza menoleh sekilas pada Gavin, lalu kembali fokus pada jalan. Mimpi buruk, Vin, mimpi buruk, ucap Firza dengan menekan setiap kata-katanya. Iya, aku percaya. Tapi jangan terlalu benci padanya, Zah. Kau tidak tahu apa yang ada di masa depan. Bagaimana dan dengan siapa kau akan menikah nantinya. Jika Allah sudah menentukan jika dia menjadi jodohmu, bagaimana? Ucap Gavin yang seketika membuat Firza mengerem mobilnya. Cit,
Astagfirullah, bekik Gavin, lalu menoleh dan menatap tidak percaya pada Firza yang juga menatapnya. Gila kamu ya, ngerem mobil kayak pembalap aja, ucap kesal Gavin dengan mengelus pelan dadanya yang kembang kempis karena terkejut. Kamu yang gila, ucap Firza sewot, lalu kembali melajukan mobilnya. Gavin mengernyit mendengar ucapan Firza, hingga pria itu kembali berbicara. Mana mungkin aku nikah sama tuh bocah, Vin, yang ada menderita hidupku setiap hari, ucap Firza dengan menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya itu. Kan aku cuma bilang, Zah, siapa tahu kamu dan dia. Gavin menghentikan ucapannya saat Firza menatapnya tajam, lalu kembali fokus pada jalan. Jangan ngomong sembarangan, Vin. Ingat, ucapan kamu itu bisa menjadi kenyataan. Ucapan adalah doa, ucap Firza dengan nafas yang tidak beraturan. Amin, ucap Gavin, membuat Firza terdiam. Apaan amin? Tanya Firza dengan menghentikan mobilnya di parkiran rumah sakit. Tidak apa-apa, ucap Gavin singkat, lalu membuka pintu mobil untuk keluar. Jangan ucapin yang macam-macam, Vin. Ntar gak aku restuin kamu sama dia, ucap Firza saat Gavin keluar dari mobil dan menutup pintu. Gavin terkejut mendengar hal itu dan berniat untuk protes, tapi Firza sudah melajukan mobilnya meninggalkan sahabatnya itu. Gavin menghembuskan nafas perlahan, lalu bergegas masuk ke rumah sakit, karena ia hanya keluar untuk makan sebentar, bersama dengan Firza yang tiba-tiba mengajaknya. Aku berharap semuanya menjadi kenyataan, ucap Gavin dengan senyum di wajahnya. Revan melirik sekilas Hana yang duduk di sampingnya. Menatap keluar jendela dengan melamun membuat Revan menghembuskan nafasnya. Mereka berdua dalam perjalanan ke rumah Rendra, orang tua Hana. Dan sedari tadi, Hana hanya diam tanpa berbicara, membuat Revan bingung harus melakukan apa atau berkata apa. Sayang, panggil Revan. Tapi Hana tidak bergeming yang menandakan jika dia tidak mendengar panggilan dari suaminya itu. Hana, ucap Revan yang sedikit mengeraskan suaranya, membuat Hana tersentak dan seketika berbalik menatap ke arahnya. Maaf, Mas. Aku melamun, lirih Hana dengan menundukkan kepalanya. Revan menghembuskan nafasnya mendengar hal itu, lalu mengulurkan tangannya yang bebas untuk mengusap pipi istrinya lembut. Jangan begitu, oke? Aku tidak ingin kau melamun. Jika ada yang mengganggu pikiranmu, cerita padaku, ucap Revan dengan senyum di wajahnya, lalu kembali fokus pada jalan di depan. Iya, lirih Hana dengan kepala menunduk dan menatap Revan yang tersenyum kecil. Revan mengulurkan tangannya dan menautkan tangannya dan tangan Hana, lalu mengecup singkat punggung tangan istrinya itu. Aku tidak akan melakukan hal aneh di belakangmu, ucap Revan tiba-tiba membuat Hana terdiam. Hana mengatupkan bibirnya. Ia tidak tahu harus berbicara apa untuk menanggapi ucapan suaminya. 10 menit kemudian, Revan menghentikan mobilnya di depan rumah keluarga Disap dan segera turun membukakan pintu untuk istrinya. Hana keluar dari mobil lalu dengan cepat Revan menggenggam tangan istrinya dan berjalan beriringan memasuki rumah. Assalamualaikum, ucap Revan dan Hana bersamaan dan mendekat ke arah ruang tamu. Rendra dan Cantika menoleh dan menatap Hana dan Revan yang berjalan mendekat ke arah mereka dengan begitu mesra. Atau lebih tepatnya, Revan yang terlihat begitu posesif. Sayang, ucap Cantika lalu bangkit dan berlari mendekat untuk memeluk Hana. Revan melepaskan genggaman tangannya pada tangan Hana. Ibu dan anak itu pun berpelukan dengan erat. Rendra, Cantika dan Revan terkejut ketika mendengar suara sesenggukan yang keluar dari bibir Hana. Cantika melepas pelukannya, lalu menatap putrinya yang menangis. Sayang, ada apa? Jangan menangis dong.
Cantiknya nanti hilang loh, ucap Cantika berusaha membuat Hana menghentikan tangisnya. Sayang, kau baik-baik saja? Tanya Revan khawatir, dan seketika membuat Rendra dan Cantika terdiam. Bukan karena kekhawatiran Revan, melainkan mendengar Revan memanggil Hana dengan sayang. Iya, aku baik-baik saja, ucap Hana dengan terus menyeka air mata yang membasahi pipinya. Revan, Rendra dan Cantika menghembuskan nafas lega mendengar hal itu. Rendra bangkit dari duduknya lalu mendekat ke arah istri dan anaknya, sekaligus menantunya yang berdiri di samping putrinya. Saya ingin ke kamar Hana sebentar, ucap Revan dan membuat 3 orang itu menatapnya. Rendra tersenyum, lalu Revan pun berjalan perlahan mendekat pada tangga. Hana menatap suaminya dengan tatapan sulit diartikan. Ia bingung, apa yang membuat suaminya ingin ke kamarnya? Apa hari itu masih ada barang yang tertinggal? Hana segera menggelengkan kepalanya, lalu kembali memeluk erat sang ibu. Cantika tersenyum, lalu segera menuntun Hana untuk berjalan ke sofa, diikuti oleh Rendra. Bagaimana keadaanmu? Suamimu baik padamu kan? Tanya Cantika dengan raut wajah khawatirnya. Mas Revan baik kok, Ma, lirih Hana dengan menundukkan kepalanya. Terus apa yang membuatmu menangis? Tanya Cantika. Ia tahu jika ada sesuatu yang mengganggu putri keduanya itu, dan hal itu pasti sesuatu yang sangat sulit untuk ia selesaikan sendiri. Hana terkejut mendengar hal itu, sedang Rendra mengernyit bingung mendengar pertanyaan istrinya untuk putrinya. Hana menggelengkan kepalanya dengan menggigit bibir bawahnya, dan hal itu membuat hati Rendra dan Cantika seperti teriris. Mereka tidak seharusnya menempatkan Hana dalam situasi seperti sekarang. Maaf sayang, Mama dan Papa minta maaf, ucap Cantika lalu memeluk erat putrinya. Hana menggelengkan kepalanya di pelukan sang ibu. Rendra yang melihat hal itu bangkit dari duduknya dan berjalan ke sofa panjang tempat Hana dan Cantika duduk. Rendra mengelus rambut Hana dengan sayang. Dengan hati yang terus mengucapkan kata maaf. Maaf karena sudah membuat putrinya yang lugu itu harus berada di situasi yang sulit. Sementara itu, Revan masuk ke kamar Hana dan segera memeriksa tempat yang dikatakan oleh istrinya. Letak surat perjanjian yang harus ia singkirkan tanpa sepengetahuan Hana. Revan membuka laci meja yang dikatakan oleh Hana hari itu. Dan terlihat secari kertas putih yang dibubuhi tanda tangan keduanya. Revan mengambil kertas itu, lalu segera menutup laci meja. Ia menatap setiap kata yang ditulis oleh Hana malam itu. Dan sekarang ia menyesal telah menandatangani kertas itu. Perjanjian. Pihak A, Hana Fiansa Disap. Pihak B, Revano Graham Levin. Perjanjian untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak. Pihak B tidak boleh mencampuri urusan pribadi dari pihak A. Dan begitupun sebaliknya, pihak B berhak menjalin hubungan dengan wanita lain yang ia cintai, dan pihak A tidak akan mempermasalahkannya. Begitupun sebaliknya. Dalam kurun waktu 1 tahun, jika pihak B mencintai wanita lain atau memiliki kekasih, maka di saat itu pihak A akan mengajukan cerai secara damai. Boleh memeluk, mencium kening, dan menggenggam tangan, tapi lebih dari itu dilarang. Yang bertanda tangan di bawah ini, Revano Graham Levin, Hana Fiansa Disap. Perjanjian yang cukup aneh, tapi sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Revan memijit pangkal hidungnya, lalu berniat untuk merobek kertas itu hingga sebuah suara mengagetkannya. Mas, panggil Hana yang sudah berada di ambang pintu kamarnya. Revan terdiam, lalu segera melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku celananya. Revan berbalik dan tersenyum pada Hana yang berjalan mendekat ke arahnya, dengan mata yang sedikit sembab. Sepertinya istrinya itu menangis cukup lama. Revan mendekat, lalu menyeka air mata di sudut mata Hana dengan ibu jarinya. Ini terakhir kalinya aku melihatmu menangis. Oke? Aku tidak ingin melihatmu menangis lagi. Ucap Revan lalu mengecup kening Hana. Hana memejamkan matanya, merasakan bibir Revan yang mengecup keningnya. Ia merasa nyaman dengan Revan, tapi tidak bisa ia pungkiri.
jika ia masih memiliki rasa dengan Gilang. Mas, panggil Hana dengan suara lirih saat Revan menjauhkan bibirnya dari kening Hana. Iya sayang, ada apa? Tanya Revan lembut. Malam ini kita nginap di sini ya, ucap Hana dengan menatap Revan penuh harap. Revan menganggukkan kepalanya, membuat Hana tersenyum lebar dan memeluk tubuh Revan erat. Revan membalas pelukan istrinya itu dengan senyum di wajahnya. Hana hanya milikku. Aku tidak peduli dengan status Hana sebelum menikah denganku. Yang jelas sekarang dia adalah istriku. Jika Gilang ingin merebutnya, maka aku akan mempertahankannya dengan segala cara. Hubungan keluarga tidak akan berlaku dalam persaingan. Batin Revan dengan mengelus rambut istrinya dan mengecup singkat rambut Hana. Pukul 6 pagi. Seorang wanita terbangun dari tidurnya, lalu segera bergegas mengganti pakaiannya dengan training dan baju kaos lengan pendek untuk lari pagi hari ini. Karena hari ini adalah hari libur. 15 menit kemudian. Pagi Mah, Pah. Sapanya pada kedua orang tuanya yang tengah duduk di ruang tamu, dengan cangkir teh dan kopi di atas meja. Pagi sayang, mau lari pagi ya? Tanya sang ibu dan diangguki oleh wanita itu yang tidak lain adalah Dea. Aku pergi dulu Mah, Pah. Ucapnya lalu berlari keluar rumah untuk segera ke taman. Tempat pertemuannya dengan sahabat gesreknya yang akan menemaninya lari pagi hari ini. 10 menit kemudian, Dea tiba di taman, dan kemudian melihat sekeliling untuk mencari keberadaan sahabatnya, Bella. Dea, teriak seorang gadis dari kejauhan dengan berlari kecil menghampiri sahabatnya itu. Kirain kamu gak datang, hampir aja aku lari duluan, ucap Dea yang hanya dibalas cengengesan oleh Bella. Ayo, ajaknya dan mereka pun berlari kecil dengan sesekali bersanda gurau bersama. 30 menit kemudian, Dea dan Bella mendudukkan diri di salah satu bangku taman yang tersedia di sana. Mereka berdua berusaha mengatur nafas yang sedikit tidak beraturan karena berlari. Ke minimarket yuk, ajak Bella lalu menarik tangan Dea tanpa menunggu persetujuan dari sahabatnya itu. Dea hanya pasrah dan menghembuskan nafasnya lelah. Mereka berdua memasuki salah satu minimarket yang berada tidak jauh dari taman. Dea dan Bella berjalan mendekat ke arah lemari pendingin untuk mengambil minuman dingin. Mereka asyik memilih minuman dingin sambil menikmati udara sejuk dari lemari pendingin itu. Dea, Bella, ucap seseorang yang kini berdiri di belakang mereka. Dea dan Bella terdiam, lalu saling menatap satu sama lain dan menoleh perlahan ke belakang. Om Gavin, ucap Bella kegirangan dengan senyum di wajahnya yang perlahan-lahan pudar ketika melihat pria yang berjalan mendekat ke arah mereka. Bella mendengus kesal melihat Firza yang berjalan mendekat ke arah mereka. Sedang Firza memasang raut wajah tidak bersahabatnya pada Bella. Apa? Kamu tidak bisa memasang raut wajah lain? Tanya Firza ketus yang hanya dibalas dengusan oleh Bella. Om Gavin kok kemana-mana sama dia sih? Tanya Bella terang-terangan dengan menunjuk ke arah Firza. Memangnya kenapa? Masalah untuk kamu? Ucap Firza yang lagi-lagi tidak bisa menahan kekesalannya. Masalah lah om. Masa orang lemah lembut seperti Om Gavin punya teman kayak om sih? Galak kayak emak-emak minta diskon sama penjual sayur. Ucap Bella terang-terangan. Dia menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Sedang Gavin menggigit bibir bawahnya untuk menahan tawa yang ingin keluar dari mulutnya. Kamu kenapa sih? Selalu saja membuat saya marah. Apa kamu tidak ada pekerjaan lain ya? Tanya Firza dengan menahan kekesalannya. Beberapa pengunjung minimarket itu mulai menoleh ke arah mereka, dengan penuh tanda tanya di kepala. Bella mengernyit dan terus-menerus bertanya dalam hati pada dirinya sendiri. Yeay, siapa juga yang buat Om marah? Kayak saya nggak ada kerjaan lain aja, ucap ketus Bella membela diri. Firza menghembuskan nafasnya kasar, lalu mengusap wajahnya dengan dada yang kembang kempis menahan emosi. Tiba-tiba Dea menarik baju Bella menjauh dari sana.
Sedang Bella yang ditarik tiba-tiba seperti itu, terkejut lalu seketika berteriak membuat wajah Dea memerah bak tomat. Om Gavin, cepetan nembak Dea. Saya udah kebelet mau nikah sama temen Om yang punya roti sobek 6. Teriak Bella tanpa malu sedikit pun. Firza dan Gavin terdiam mendengar hal itu. Lalu Gavin mengacungkan jempolnya pada gadis yang entah memiliki malu atau tidak. Beberapa pengunjung minimarket itu mulai cekikikan mendengar teriakan Bella, yang seolah mewakili sahabatnya. Ya Allah, sadarkanlah teman gesrekku yang kelewatan ini. Batin Dea berdoa saat tiba di kasir dan membayar minuman yang mereka beli, lalu segera menarik sahabatnya itu keluar dari sana. Astagfirullah, aku berharap tidak memiliki istri seperti itu. Batin Firza dengan terus melafalkan istighfar dalam hati. Kamu itu bisa nggak sih? Saring dulu baru ngomong. Ucap Dea kesal pada Bella yang berjalan di sampingnya, menuju bangku taman tempat mereka duduk tadi. Kan udah aku saring Dea. Kalau nggak aku saring, mungkin tadi aku udah bilang yang aneh-aneh. Ucap Bella membela diri, tanpa tahu diri sendiri. Mana ada disaring itu namanya Zubaidah. Batin Dea kesal dengan melirik malas Bella yang begitu santai tanpa beban. Lain kali aku nggak mau ajak kamu deh, yang ada aku malu. Ucap Dea dengan meneguk air mineral botol yang ia beli tadi. Bella menghentikan langkahnya, lalu menarik tangan Dea tiba-tiba, membuat sahabatnya itu tersedak air yang ia minum. Batuk Dea dengan menyeka air yang membasahi wajahnya yang sedikit terkena cipratan air dari botol itu. Kamu apaan sih, Bel? Kamu mau buat aku... Ucap Dea terhenti kala Bella tiba-tiba menaruh telunjuknya di bibir sahabatnya itu. Itu Kak Kinara kan? Ucap Bella tiba-tiba dengan fokus pada sesuatu dari kejauhan. Dea mengernyit, lalu mengikuti arah pandang Bella, dan seketika membulatkan matanya dengan sempurna, seolah ingin keluar dari tempatnya. Astagfirullah, pekik Dea dan Bella tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tiba-tiba seseorang menepuk pundak Bella, membuat gadis itu refleks melayangkan tangannya ke wajah orang yang menepuk bahunya. Gavin dan Firza keluar dari minimarket itu setelah membayar minuman yang mereka beli. Gavin mengerutkan alisnya saat dari kejauhan melihat Dea dan Bella yang terdiam. Ia menarik tangan Firza untuk mendekat pada kedua gadis itu. Firza yang ditarik seperti itu terkejut, tapi tidak memberontak. Gavin semakin mengernyitkan alisnya saat samar-samar mendengar Dea dan Bella beristighfar. Gavin semakin mempercepat langkahnya tanpa melepas tangan Firza yang ia tarik. Gavin menepuk pelan pundak Bella dan seketika menundukkan kepalanya. Kemudian, plak, Bella menarik tangannya dan seketika menutup mulutnya sendiri. Gavin mendongak dan mengerjapkan matanya beberapa kali, sedang Dea menatap kejadian itu dengan mulut yang terbuka. Gavin melepaskan tangannya yang menarik tangan Firza, lalu mundur satu langkah. Firza menyentuh pipinya yang terasa panas. Ia menatap gadis yang baru saja memberikannya cap 5. Padahal dirinya tidak berbuat dosa, tapi malah mendapat cap 5 di wajah mulusnya. Mati aku, batin Bella dengan menatap Firza yang menatapnya tajam. Nafas Firza memburu, menandakan emosinya kembali datang. Terlebih karena mendapat sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Maaf Om, please, ucap Bella dengan mengangkat tangan, lalu membentuk huruf V di samping kepalanya. Wah, teriak Bella dan refleks berlari menjauh saat Firza berniat untuk memberikannya pelajaran. Mama, teriak Bella dengan terus berlari, tanda menjauh dari pria yang kini mengamuk yang berlari mengejarnya tanpa henti. Dea dan Gavin terdiam melihat Tom yang mengejar Jerry yang berlari menjauh setelah melakukan kesalahan. Suara deru nafas yang tidak beraturan dari dua orang yang duduk di bangku taman. Setelah kejar-kejaran kurang lebih 20 menit, Bella melirik ke arah Firza yang menyandarkan punggungnya pada sandaran bangku taman, dengan kepala yang mendongak dan mulut yang sedikit terbuka. Capek Om? Tanyanya dengan nafas yang tidak beraturan.
Firza melirik sekilas wanita yang membuatnya berlari tadi. Menurutmu? Firza malah balik bertanya dengan nada suara malasnya. Lagian sih, Om gak ingat umur, kan jadi capek sendiri. Ucap Bella tanpa takut dengan nafas yang masih tidak beraturan. Firza terdiam mendengar hal itu. Ingin sekali rasanya dia memberi pelajaran pada gadis di sampingnya. Tapi untuk sekarang, ia memilih acuh, karena jujur ia lelah sekali. Dea dan Gavin mendekat pada Firza dan Bella, lalu menyodorkan air mineral botol pada dua orang itu. Makasih, ucap Firza dan Bella bersamaan, lalu kemudian membuka penutup botol itu dan meneguk air mineral itu hingga setengah. Lega, ucap Bella dengan mencoba mengatur nafasnya. Begitupun dengan Firza. Saya lepaskan kamu hari ini. Jika lain kali, aku tidak akan memaafkanmu. Ucap Firza lalu bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah mobilnya yang terparkir tidak jauh dari sana. Gavin menggelengkan kepalanya melihat hal itu. Lalu kemudian menoleh dan menatap Bella yang hanya acuh mendengar ucapan Firza. Aku duluan ya Bella, Dea. Pamit Gavin lalu tersenyum manis pada Dea. Dan kemudian berbalik untuk segera menyusul Firza. Dea menundukkan kepalanya dengan wajah yang bersemu merah. Tidak bisa ia pungkiri jika Gavin adalah tipenya. Sudah tampan, mapan, perhatian, dan juga baik hati. Sungguh sangat jarang ditemukan di masa seperti sekarang ini. Bella menoleh dan menatap Dea yang menundukkan kepalanya dengan pipi yang berwarna bak tomat. Cie, yang sudah jatuh hati, goda Bella yang seketika mendapat cubitan dari Dea. Aduh, sakit Dea, ringis Bella saat Dea mencubit perutnya. Ya udah, ayo pulang, ajak Dea lalu segera menarik tangan Bella untuk berdiri. Padahal Bella masih ingin beristirahat sejenak. Pukul 7 pagi. Hana kini berada di dapur bersama dengan ibunya, yang tengah menyiapkan kopi untuk ayahnya. Hana menatap sang ibu tanpa berkedip. Ia harus mempelajari semua yang dilakukan oleh ibunya, karena hal itu sudah pasti akan ia lakukan juga nantinya. Cantika melirik Hana yang menatapnya tanpa berkedip, membuat wanita parubaya itu terkekeh geli. Oh ya Hana, pakaian suamimu sudah kamu siapkan? Tanya Cantika menyadarkan Hana, dan menatap sang ibu yang juga menatapnya. Sepertinya belum. Ucap Hana lalu segera berlari untuk naik ke lantai 2. Cantika menggelengkan kepalanya. Sedikit rasa lega di hatinya karena ternyata Hana cukup nyaman dengan pernikahannya. Pernikahan yang seharusnya milik kakaknya. Cantika melirik sekilas pada bingkai foto kecil yang berada di atas meja tidak jauh darinya. Terlihat Kinara yang tersenyum dengan Hana yang berdiri di sampingnya. Hubungan Hana dengan Kinara bisa dibilang tidak akur, karena Kinara adalah orang yang suka memerintah seenaknya. Dan hal itu yang membuat Hana tidak menyukai kakaknya itu. Ketika mereka berkumpul, Hana menjadi pendiam. Perbedaan pendapat juga menjadi pemicu pertengkaran dua bersaudara itu. Mengingat putri pertamanya membuat setetes air mata jatuh membasahi pipi Cantika. Aku berharap Kinara baik-baik saja ya Allah. Lindungi putriku. Dan buatlah putri keduaku bahagia dengan pernikahannya. Meski berawal dari ketidaksengajaan. Batin Cantika berdoa pada Yang Kuasa. Hana membuka pintu kamarnya dengan cepat dan seketika mematung di ambang pintu ketika melihat hal yang tersaji di hadapannya. Revan menghentikan tangannya yang berniat mengancing ke meja hitamnya. Ia mendongak dan melihat Hana yang mematung di ambang pintu dengan mulut yang terbuka. Bagaimana tidak mematung jika ia disuguhi oleh pemandangan roti sobek yang selalu dikatakan oleh Bella. Meski sudah beberapa kali melihatnya, tapi hal itu tidak bisa membuat Hana berhenti terkesima melihat keindahan otot perut suaminya. Sudah puas menatapnya sayang, ucap Revan dengan menaik turunkan alisnya, dan sukses membuat wajah Hana merona. Revan berjalan perlahan mendekat ke arah Hana yang menundukkan kepalanya. Ia hanya memakai handuk dengan kemeja yang belum dikancing. Revan menarik pelan tangan Hana hingga tubuh mungil istrinya itu menabrak dada bidangnya. Lalu dengan cepat, Revan menutup pintu kamar.
Sepertinya aku harus meminta kompensasi pada istriku ini, ucap Revan membuat Hana mendongak dan menatapnya. Kompensasi untuk apa? Tanya Hana polos dengan memiringkan kepalanya, membuat Revan gemas dan mengusap pipi Hana lembut. Kompensasi untuk yang tadi malam, ucap Revan semakin membuat Hana mengerutkan alisnya. Yang mana sih? Tanya Hana. Ia benar-benar tidak mengerti. Revan menghembuskan nafasnya. Bermain isyarat atau tebak-tebakan dengan Hana tidak akan membuahkan hasil apapun, kecuali tentang mata pelajaran. Jika tentang hal-hal lain, mungkin tidak akan mendapat jawaban. Revan sedikit menurunkan kemejanya hingga membuat kedua bahunya terekspos, memperlihatkan bekas gigitan seseorang yang masih membekas hingga sekarang. Hana terdiam, dengan mengedipkan matanya beberapa kali. Revan menahan tawanya saat melihat wajah Hana yang merona merah tiba-tiba. Sepertinya istrinya itu sudah paham dengan apa yang ia katakan. Aku akan mengambil kotak obat, ucap Hana tergagap dan berniat untuk keluar kamar. Tapi dengan cepat Revan memeluk pinggang Hana erat. Tidak sakit sama sekali kok. Lagi pula ini hadiah karena sudah melakukannya beberapa kali, ucap Revan tepat di telinga Hana, membuat wanita itu merinding. Aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah aku siapkan saat menyadari jika aku menyukai istriku yang imut ini, ucap Revan dengan kepala yang berada di pundak istrinya dan tangan yang terus mengelus perut rata Hana. Hana terdiam mendengar hal itu, dengan pikiran yang melayang kemana-mana, memikirkan di manakah kertas perjanjian yang ia tulis, karena semalam dirinya berniat untuk membaca dan membawa kertas itu untuk ikut bersamanya ke rumah miliknya dan Revan. Tapi ia sama sekali tidak menemukan kertas itu. Memangnya Mas mau bilang apa? Lirih Hana dengan menatap tangan Revan yang berhenti mengelus perut ratanya. Revan menarik nafas perlahan, lalu menghembuskannya dan terus melakukan hal itu hingga merasa sedikit tenang. Apa kamu tahu? Meski pernikahan ini berawal dari ketidaksengajaan dan keterpaksaan, tapi hal itu tidak membuatku menyesal. Aku sangat-sangat bersyukur karena menikah denganmu, Hana, ucap Revan menjeda ucapannya, dan sedikit melihat wajah istrinya yang terkejut. Aku sangat bersyukur karena kamulah yang menjadi istriku, yang menjadi pacar pertamaku, dan menjadi orang pertama yang mengisi hatiku. Aku tahu, aku bukan yang pertama di hatimu. Aku juga belum ada di hatimu. Tapi aku akan menjadi suamimu yang pertama dan terakhir. Berikan aku kesempatan untuk bisa membahagiakanmu, mencintaimu, menyayangimu dengan tulus. Meski aku tahu, akan membutuhkan waktu lama bagimu untuk bisa membuka hati untukku. Aku akan menunggu hari itu. Berikan aku kesempatan untuk membuktikannya. Aku akan menjadi suami dan ayah yang baik, dan berjanji tidak akan ada wanita lain di belakangmu. Dan percayalah, jika di hatiku hanya ada kamu, hanya ada Hana Fiansa, tidak ada yang lain, ucap Revan panjang lebar dengan memejamkan matanya, dan semakin memeluk erat tubuh istrinya dari belakang. Hana terdiam mendengar penuturan panjang lebar dari suaminya itu. Hana merasakan sesuatu menggenang di pelupuk matanya. Revan terdiam dan sedikit tersentak saat merasakan setetes air mengenai tangannya yang melingkar di perut Hana. Ia membuka kelopak matanya dan terkejut melihat Hana yang menangis tanpa suara. Sayang, maaf. Apa aku mengatakan hal yang aneh? Maaf, ucap Revan yang merasa bersalah, lalu membalikkan tubuh Hana hingga berhadapan dengannya. Maaf sayang, ucap Revan terhenti kala Hana memeluknya erat, sangat erat, seolah tidak ingin melepaskan pelukannya. Revan membalas pelukan Hana dan memejamkan matanya, berusaha untuk mengingat momen itu dan perasaan yang ia rasakan saat ini. Seseorang tersenyum kecil di luar pintu kamar Hana. Ia sangat senang mendengar ucapan menantunya.
Ia berharap agar semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ia berbalik untuk menjauh dari sana, membiarkan Hana dan Revan menyalurkan kebahagiaan mereka yang saat ini mereka rasakan. Rendra tengah duduk di ruang tamu. Ia mengernyit saat melihat istrinya yang turun dari tangga tanpa anak dan menantunya. Hana dan Revan mana? Tanya Rendra penasaran. Tunggu, sebentar lagi, ucap Cantika dengan tersenyum pada suaminya. Baiklah, ucap Rendra lalu kembali fokus pada laptop di pangkuannya. 10 menit kemudian, Hana dan Revan menuruni anak tangga. Setelah tadi Hana menangis tanpa henti diperlukan suaminya. Membuat Revan harus mandi lagi karena merasa lengket di dada bidangnya. Ayo makan, ajak Cantika menyadarkan Rendra dari kesibukannya. Hana dan Revan mengangguk lalu berjalan ke meja makan, meninggalkan Rendra yang sedikit terkejut dan segera menutup laptopnya. Mereka makan dalam keadaan hening, tanpa ada yang berbicara, dan hal itu berlangsung hingga mereka selesai makan. Hana dan Revan pamit untuk segera ke kamar mereka. Cantika dan Rendra hanya mengangguk mengerti melihat sepasang suami istri itu. 3 minggu kemudian, sudah 3 minggu berlalu sejak ungkapan Revan pada Hana malam itu. Dan juga sudah 3 minggu Gilang tidak mengganggu Hana dan Revan. Karena pria itu sudah kembali ke Singapura melanjutkan kuliahnya. Dengan berjuta rencana yang berada di kepalanya untuk menemukan Kinara. Saat ini, Hana, Dea dan Bella berada di kantin kampus. Kedua wanita itu menatap aneh pada Hana yang makan bakso tanpa henti. Padahal sudah lebih dari 3 mangkuk masuk ke perutnya. Kalian tidak makan? Tanya Hana dengan mulut yang mengunyah bakso di mulutnya. Kedua wanita itu menggelengkan kepala mereka. Nafsu makan mereka hilang seketika saat melihat Hana yang juga sudah mengambil dan memakan bakso pesanan mereka berdua. Nih anak masih waras kan? Bisik Bella di telinga Dea. Makan kayak gitu, kalau ikut lomba pasti menang. Lanjut Bella dengan menatap Hana yang sudah hampir menghamburkan mangkuk ke-6. Masih waras deh. Kalau nggak waras sudah pasti akan mengatakan hal aneh seperti kamu. Ucap Dea membandingkan Hana dan Bella. Bella terdiam mendengar hal itu. Lalu mereka terdiam saat melihat Hana yang beranjak dari duduknya dan dengan cepat berlari keluar dari kantin. Dea dan Bella dengan cepat mengejar sahabat mereka itu, yang ternyata berlari menuju toilet. Dea dan Bella menghentikan langkah mereka saat tiba di depan toilet, dan mendengar suara Hana yang muntah tanpa henti. Dea masuk, diikuti oleh Bella, lalu dengan cepat berdiri di samping Hana dan memijit pelan tengkuk sahabat mereka itu. Bel, cepat beli air mineral, tita Dea, dan dengan cepat, Bella berlari keluar dari toilet untuk ke kantin membeli air mineral untuk Hana. Dea terus memijit tengkuk Hana pelan, dengan menatap khawatir pada sahabatnya itu. Dia merogoh ponselnya di saku celana, lalu berniat menghubungi seseorang. Aku kan gak punya nomornya Om Revan, gumam Dea dan seketika menelpon nomor yang ada di ponselnya. Firza tengah menatap seorang pria yang tengah melakukan presentasi di ruang rapat di hadapan beberapa petinggi perusahaannya. Tiba-tiba ponselnya berdering, dan semua orang menoleh pada benda pipi itu yang tak henti-hentinya berdering. Dengan malas, Firza meraih benda pipi itu dan mengernyit saat melihat siapa yang menelponnya. Halo Dea, ada apa? Tanya Firza saat mengangkat telepon dari keponakannya. Om, cepetan kesini. Hana muntah-muntah nih, gak mau berhenti lagi. Wajah Hana udah pucat pasi. Cepetan datang Om, ucap Dea dengan khawatir di seberang telepon. Firza mengernyit mendengar ucapan keponakannya. Dia bukan suaminya. Lalu kenapa dia yang ditelepon? Mungkin begitu pikir Firza. Kenapa menelponku? Kau kan bisa menelpon suaminya, ucap malas Firza yang malas untuk beranjak dari duduknya. Terlebih rapatnya belum selesai. Dia gak punya nomornya Om Revan. Jadi Om cepetan kesini.
Kalau enggak, dia laporin ke mama. Kalau om itu suka pergi ke klub malam. Ancam Dea yang seketika membuat Firza berdiri dari duduknya. Simon, kamu yang urus, aku ada hal yang penting. Ucap Firza pada sekretarisnya, lalu segera berlari keluar dari ruang rapat itu. Hana segera menyambar botol air mineral yang dibelikan Bella dan meneguknya hingga setengah. Bella dan Dea saling menatap satu sama lain, lalu segera membantu Hana berjalan keluar dari toilet dan mendudukannya di kursi yang berada tidak jauh dari toilet. 10 menit kemudian, Dea duduk di samping Hana dan menatap sedih sahabatnya itu, yang wajahnya terlihat pucat pasi. Sedang Bella tak henti-hentinya mundar-mandir di hadapan Dea dan Hana dengan menggigit kukunya. Om kamu mana sih, Dea? Lama banget, kayak siput. Ucap kesal Bella yang ditujukan untuk Firza. Siapa yang kayak siput? Ucap kesal seseorang yang kini berada di belakang Bella, membuat gadis itu terkejut dan refleks menjauh. Cepetan om, bawa Hana ke rumah sakit. Lihat nih, dia udah pucat gini. Ucap dia khawatir lalu segera bangkit dari duduknya dan menarik tangan Firza untuk segera menggendong Hana dan membawanya ke rumah sakit. Tunggu sebentar deh, ucap Firza dengan nafas yang tidak beraturan. Ia merasa lelah karena berlari tanpa henti untuk mencari keberadaan 3 gadis itu. Dan belum duduk saja, sudah disuruh untuk segera menggendong Hana. Oh, yang benar saja. Dia juga manusia. Apa keponakannya itu tidak tahu jika berlari-lari itu sangat menguras tenaga. Ih, cepetan om, daripada dia laporin ke mama kalau om itu suka ke klub. Ancam dia dan dengan cepat, Firza menggendong Hana ala bridal style. 20 menit kemudian, Firza mendudukkan dirinya di kursi tunggu di luar ruangan tempat Hana diperiksa. Nafasnya benar-benar tidak beraturan karena lelah. Firza sudah menelpon Revan tadi saat ia selesai meletakkan Hana di atas berangkar tadi. Nih om, ucap Bella dengan menyodorkan minuman dingin pada Firza. Firza mengernyit melihat hal itu, lalu perlahan mengambil botol itu dari tangan Bella. Kamu gak kasih racun kan di minuman ini? Tanya Firza penuh selidik, lalu meminum minuman di botol itu. Dan perkataan yang keluar dari mulut Bella membuat ia menyemburkan minuman itu dari mulutnya. Sudah saya kasih racun serangga 2 botol, ucap Bella diiringi dengan semburan air dari mulut Firza. Firza menyeka mulutnya dengan punggung tangannya, lalu menatap Bella yang juga menatapnya dengan tatapan aneh. Kamu gila ya? Ucap Firza dengan menaruh botol minuman itu di sampingnya dan menatap horor pada Bella. Siapa yang gila om? Saya waras kok, ucap Bella sewot. Kalau waras, kamu gak akan kasih racun serangga di minuman ini, ucap Firza dengan menunjuk botol di sampingnya. Bella memutar bola matanya malas, diiringi dengan suara helayan nafas panjang. Om pikir saya beneran mau racunin om pakai racun serangga? Bella bertanya dengan nafas ketusnya. Kan tadi kamu yang bilang, ucap Firza membela diri. Kalau saya mau bunuh om, saya nggak akan kasih racun serangga. Saya kasih aja pestisida, biar langsung KO. Ucap Bella membuat Firza terdiam dengan mulut yang sedikit terbuka, lalu kembali menyambar botol minuman itu. Tapi kalau obat diare, mungkin aja aku masukin, ucap Bella dan lagi-lagi membuat Firza menyeburkan minuman itu dari mulutnya. Bella tertawa lepas melihat hal itu. Ia sangat senang mengerjai om sahabatnya itu. Beberapa orang menoleh pada Bella dengan menatap aneh wanita itu, yang tertawa lepas dengan cukup keras. Nafas Firza memburu. Kekesalannya kembali datang. Dia yang melihat hal itu hanya menggelengkan kepalanya, lalu menoleh saat mendengar suara derap langkah kaki yang berlari mendekat ke arah mereka.
Bella menghentikan tawanya, lalu menoleh pada Revan yang kini berdiri di samping Dea dengan nafas yang memburu. "Hana mana?" tanya Revan dengan nada khawatirnya, dan nafas yang memburu karena berlari. Seseorang keluar dari ruangan rawat Hana, dan Revan, Dea, Firza, dan Bella menoleh dan menatap dokter itu yang tidak lain adalah Gavin. "Gavin, bagaimana keadaan Hana? Dia baik-baik saja kan?" tanya Revan dengan menguncang pundak sahabatnya itu. "Iya, dia baik-baik saja. Seharusnya kalian tidak membawanya kepadaku. Harusnya ke dokter kandungan," ucap Gavin membuat mereka berempat terdiam dengan memiringkan kepala mereka. Gavin menghembuskan nafasnya melihat reaksi 4 orang itu. Sepertinya dia tidak bisa main tebak-tebakan dengan 4 orang itu. "Aku dokter bedah, bukan dokter kandungan. Jadi aku tidak bisa terlalu menjelaskan panjang kali lebarnya. Tapi yang jelas, Hana harus segera diperiksa oleh dokter kandungan. Biar jelas apa yang kuprediksi sudah benar atau tidak," ucap Gavin semakin membuat 4 orang itu kebingungan. "Ya Allah, kalian lemot banget sih," ucap Gavin yang sudah tidak tahan dengan otak 4 orang itu, yang begitu lemot. "Kalau tidak ingin otak kami lemot, sebaiknya beritahu lebih jelas. Jangan berputar-putar seperti kincir angin," ucap Firza yang kini berdiri dari duduknya. Tiba-tiba seorang suster datang bersama dengan dokter wanita yang berlari kecil di belakangnya. "Dokter Gavin, ini dokter Clara," ucap suster itu dengan menatap dokter wanita yang berlari di belakangnya tadi. "Silakan dokter Clara, pasiennya ada di dalam," ucap Gavin dan dokter wanita itu tersenyum, lalu segera masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa Hana. "Lah, maksudnya apaan?" tanya Firza yang sama sekali tidak mengerti. "Lihat saja nanti," ucap Gavin lalu berjalan untuk duduk sejenak di kursi tunggu, karena saat ini adalah jam istirahatnya. Dia melirik sekilas pada Gavin yang terlihat kelelahan. Pandangan Gavin dan Dea bertemu, membuat wanita itu gugup seketika, lalu berjalan menjauh dari sana, entah ingin kemana. Gavin tersenyum kecil melihat hal itu, lalu mengarahkan pandangannya ke arah lain, hingga bertemu dengan tatapan mata Firza yang menatapnya penuh selidik. "Apa?" tanya Gavin malas dengan punggung yang bersandar pada sandaran kursi tunggu itu. "Bucin, sukanya sama bocah," ucap Firza yang sama sekali tidak ditanggapi oleh Gavin. Tidak lama kemudian, dokter Clara keluar dari ruangan bersamaan dengan Dea yang baru tiba dengan botol air mineral di tangannya. "Bagaimana keadaan istri saya, dokter?" tanya Revan yang kini sudah berada di hadapan dokter Clara. Dia menyodorkan botol air mineral pada Gavin dengan mata yang fokus menatap dokter wanita itu, bersiap untuk mendengar penjelasan. Dokter Clara tersenyum, membuat Revan mengernyit bingung. "Selamat ya, Pak. Tidak lama lagi Anda akan menjadi seorang ayah. Sekali lagi saya ucapkan selamat," ucap dokter Clara yang seketika membuat Revan, Dea, Bella, dan Firza mematung mencoba mencerna ucapan dokter Clara. "Saya permisi, Pak," pamit dokter Clara untuk segera pergi memeriksa pasien lainnya. Gavin menatap satu persatu orang yang mematung di hadapannya, mulai dari suami yang sama sekali tidak mengerti jika sang istri hamil, dan Firza yang terdiam dengan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Om Revan," panggil Bella menyadarkan Revan dari otaknya yang tengah loading, mencari jawaban yang tepat dari ucapan selamat dokter Clara. "Hana hamil ya, Om?" tanya Bella polos dengan memiringkan kepalanya. Gavin yang mendengar hal itu tertawa kecil. Sepertinya Bella mudah paham dari 3 lainnya. Tanpa menjawab pertanyaan Bella, Revan segera masuk ke ruangan itu dan terkejut melihat Hana yang kini mengunyah apel yang berada di atas meja di samping berangkar. Revan tersenyum dengan mencoba menahan tangis kebahagiaan yang sudah siap terjun kapan saja dan membasahi pipinya. "Mas Revan,"
ucap Hana dengan mulut yang mengunyah, seolah tadi tidak pernah muntah sedikit pun. Revan semakin berjalan mendekat ke arah Hana dan segera memeluk erat istrinya itu saat tiba di dekat Hana. "Terima kasih sayang," ucap Revan yang kini tidak bisa menahan air matanya. Hana mendorong perlahan tubuh suaminya yang memeluknya erat, dan terkejut ketika melihat Revan menangis yang entah mengapa membuat ia ikut menangis. "Jangan nangis, Mas," ucap Hana yang kini menangis dengan tangan yang berusaha menyeka air mata di pipi suaminya dan buah apel yang sudah terjatuh ke lantai. "Aku tidak apa-apa sayang, ini air mata bahagia," ucap Revan. Tapi Hana tetap menangis, dan air mata semakin membasahi pipinya yang semakin cabi itu. "Hicks tidak bisa berhenti kalau Mas Revan tidak berhenti," ucap Hana yang tangisnya semakin pecah. Revan tersentak dan segera menyeka air matanya agar istrinya itu berhenti menangis. Sudah sayang, ini aku udah berhenti menangis. Lihat, aku udah gak nangis lagi kan?" ucap Revan lalu memeluk Hana yang mulai sesenggukan. "Sudah sayang, aku baik-baik saja," ucap Revan lagi dan mengecup singkat puncak kepala istrinya. Pintu ruangan itu terbuka, menampilkan Bella dan Firza yang perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan. Mereka berdua mengernyit saat melihat Hana yang menangis di pelukan Revan. Seperti anak kecil, mereka berdua menoleh ke bawah berangkar, lebih tepatnya di dekat kaki Revan, di mana sudah ada apel yang tergeletak di sana. Hana berhenti menangis, lalu menoleh pada Firza dan Bella yang berdiri tidak jauh dari mereka. "Bella," ucap Hana yang perlahan-lahan kembali menangis, membuat Bella segera berlari menghampirinya dan memeluk Hana yang duduk di atas berangkar layaknya anak kecil. "Iya, ada apa?" "Is, jangan nangis tahu. Kamu mau apa? Aku beliin deh," ucap Bella membujuk layaknya seorang ibu. Firza mengernyit dan menatap aneh pada Bella, hingga tiba-tiba tatapannya dan tatapan Hana bertemu. Mendadak ia merasakan firasat buruk. "Bel," panggil Hana lirih, dan Bella pun melepaskan pelukannya dan menatap wanita hamil yang cengeng itu. "Apa Hana, kamu mau dibeliin sesuatu sama aku?" tanya Bella dan dengan cepat Hana menggelengkan kepalanya. "Apa dong?" ucap Bella lagi. Lalu Hana mendadak menunjuk ke arah Firza. Bella mengikuti arah telunjuk sahabatnya itu, yang mengarah pada Firza yang berdiri tidak jauh dari mereka. "Kamu sama Om Firza pelukan dong," ucap Hana dengan senyum di wajahnya, yang membuat kedua orang itu mematung di tempat mereka. Firza dan Bella terdiam mendengar hal itu, lalu menatap satu sama lain. Bella menaruh punggung tangannya di kening Hana, mengecek apakah sahabatnya itu tengah demam sehingga mengatakan hal aneh seperti itu. "Gak demam kok," ucap Bella dengan menarik tangannya yang berada di kening sahabatnya itu. "Apaan sih Bel?" ucap Hana dengan mengembungkan pipinya seperti anak kecil. "Cepetan dong, aku mau lihat ih," ucap Hana menyadarkan Bella. "Cepetan apaan sih Han?" Bella malah bertanya. Hana mendengus kesal, lalu perlahan menarik tangan Revan agar mendekat padanya. "Kamu sama Om Firza pelukan, cepetan," ucap Hana yang terdengar seperti perintah di telinga Bella. "Aku sama dia pelukan," ucap Bella dan Firza bersamaan. Lalu, "Ogah," lanjut Firza dan Bella membuat Hana terisak. "Wah," tangis Hana lalu memeluk tubuh Revan dan menenggelamkan kepalanya di perut suaminya itu. "Revan,
Firza dan Bella terkejut melihat hal itu. Apa yang membuat Hana menangis? Tidak mungkin kan karena Bella tidak melakukan apa yang Hana inginkan? Hiks, Mas Revan, Bella gak mau pelukan sama Om Firza, ucap Hana di sela-sela tangisnya, mengadu pada suaminya itu. Revan yang mendengar hal itu terdiam, lalu menatap Firza dan Bella bergantian. Udah sayang, kalau mereka gak mau kan jangan dipaksa dong, ucap Revan mencoba menenangkan Hana, tapi malah membuat istrinya menangis semakin keras. Wah, Hana mau lihat mereka berdua berpelukan, ucap Hana dengan tangis yang semakin menjadi. Membuat Bella merasa bersalah saat ini. Aduh, udah dong Hana, jangan nangis ih, gak baik tahu buat kamu, ucap Bella tapi Hana malah semakin menangis keras. Revan dan Bella mulai pusing, sedang Firza menatap aneh pada istri sahabatnya itu, dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Emang ada ya orang ngidam minta orang yang saling benci pelukan? Sepertinya Firza baru tahu hal itu sekarang. Bella berbalik berjalan menghampiri Firza, lalu memeluknya dari samping, membuat pria itu terkejut dan membelalakan matanya. Lihat nih Han, kami udah berpelukan, jadi berhenti menangis dong, ucap Bella dengan masih memeluk Firza dari samping. Hana terdiam melihat hal itu, lalu perlahan-lahan menyeka air matanya dengan sesekali sesenggukan. Bukan kayak gitu, Bel. Kayak gini ih, ucap Hana lalu memeluk Revan dengan erat. Mata Bella membulat sempurna. Begitupun dengan Firza. Mereka berdua bertukar pandang satu sama lain, lalu menatap Hana yang menanti mereka melakukan seperti yang ia lakukan. Lah, kok gitu Han? Gini aja deh, jangan minta yang aneh-aneh, ucap Bella dan kembali membuat Hana menangis di pelukan Revan, hingga baju suaminya itu sedikit basah di bagian perut karena air matanya. Firza mengusap wajahnya kasar, sedang Bella menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Lakuin aja Laza, ucap Revan, lebih tepatnya perintah. Firza menatap tidak percaya pada Revan. Mana mungkin ia melakukan hal itu? Mana ada air dan api menyatu? Jelas tidak bisa. Kamu ngomong apa sih, Van? Aku bisa lakuin apa aja, tapi kalau peluk kayak yang dibilang istrimu, jelas aku tidak bisa melakukannya. Mana ada api sama air nyatu, ucap Firza menahan kekesalannya. Lakuin aja Laza, anggap bantu aku. Kamu gak kasihan apa lihat Hana nangis kayak gini? Ucap Revan dengan mengusap punggung istrinya yang masih menangis dengan memeluk erat tubuhnya. Ya gak bisa lah Van, aku masih waras sekali, ucap Firza yang membuat Bella menatapnya dengan tatapan aneh. Apa susahnya sih? Cuma pelukan bentar. Pilih peluk atau aku aduin sama Kak Gaby kalau kamu pergi ke klub malam. Ancam Revan yang seketika mendapat pelototan mata dari Firza. Gila, jangan dong, ucap Firza. Jelas dia takut dengan kakaknya itu. Bella dan Firza berusaha mengatur nafas mereka sebelum berpelukan. Nah, udah kan? Ucap Firza dan memeluk Bella dan menatap Hana yang kini menatap mereka dengan wajah yang penuh dengan air mata. Perlahan-lahan, tangis Hana mereda, membuat Revan tersenyum kecil. Mas, foto dong, pinta Hana pada suaminya. Hah? Revan, Firza dan Bella kaget mendengar hal itu. Jangan dilepas dulu ya, pelukannya. Mas Revan, cepetan foto mereka. Abis itu cetak fotonya dengan ukuran besar dan minta sama Om Firza dan Bella pajang di kamar masing-masing. Mau kan Bel? Ucap Hana panjang lebar, yang membuat dua orang itu terkejut. Gila, ucap Firza dan Bella bersamaan, yang mendapat tatapan tajam dari Revan. Turuti saja Za, anggap kenang-kenangan sebelum kamu ketemu jodoh, ucap Revan yang diangguki cepat oleh Hana, lalu perlahan-lahan mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. Om Firza, senyum dong, ucap Hana yang melihat Firza memasang wajah masamnya. Firza menghembuskan nafasnya, lalu memaksakan senyum di bibirnya. Ih, jangan gitu Om, yang tulus dong, protes Hana, yang membuat tubuh Firza dan Bella gemetar menahan kesal.
Firza dan Bella pun tersenyum tulus di bibir dengan tangan yang masing-masing mencubit lawan mereka. Revan mengulum senyum melihat sahabatnya itu, sedang Hana berbinar senang saat melihat hasil jepretan suaminya. Firza dan Bella dengan cepat melepas pelukan mereka dengan mengelus pinggang masing-masing. Bella menatap tajam pada Firza yang mencubit pinggangnya hingga terasa panas. Dan Firza tidak jauh berbeda dengan gadis di sampingnya itu. Om Firza, nanti cetak fotonya ya. Abis itu pajang di kamar Om Firza dan juga di kamar kamu, Bel. Ucap Hana dengan senyum merekah di bibirnya. Astagfirullah, bisa mimpi buruk aku. Ucap Firza dan Bella bersamaan. Hana masih setia menatap foto Bella dan Firza yang berpelukan. Sedang Revan tersenyum kecil melihat orang yang berada di ambang pintu, yang juga memotret Firza dan Bella tadi. Dia berdeham lalu berjalan melewati Firza dan Bella dengan menahan senyum di bibirnya. Firza menatap keponakannya itu dengan penuh selidik, sedang Bella segera berjalan menjauh dari Firza dan mendekat pada Hana yang tengah dipeluk erat oleh Bella. Selamat ya Han, ucap Dea dengan memeluk erat sahabatnya itu. Selamat untuk apa sih? Tanya Hana polos saat Dea melepas pelukannya. Selamat karena sebentar lagi kamu bakal jadi ibu, ucap Dea dengan senyum di wajahnya. Hana terdiam, lalu menatap Revan seolah bertanya pada suaminya itu. Kamu hamil sayang, terima kasih. Ucap Revan lalu mengecup singkat puncuk kepala Hana. Hana semakin terdiam mendengar hal itu. Hamil, itu artinya di dalam perutnya ada kehidupan. Akan ada bayi mungil yang lahir dari perutnya. Revan, Firza, Dea, dan Bella mengernyit saat perlahan-lahan raut wajah Hana berubah menjadi sedikit aneh, seperti akan menangis. Dan benar saja, mereka terkejut saat Hana kembali menangis sekeras-kerasnya dan memeluk erat Revan yang bingung harus melakukan apa. Semua orang di ruangan itu menggaruk tengkuk mereka yang tidak gatal. Revan melirik Hana yang duduk di sampingnya, setelah hampir 1 jam menangis di rumah sakit. Saat ini mereka dalam perjalanan ke rumah Eyang, untuk memberitahu kabar bahagia pada wanita parubaya itu. Saat ini Hana tengah memainkan ponselnya, dengan sesekali sesenggukan, sedang Bella dan Dea sudah pulang sedari tadi, begitupun dengan Firza. Sayang, kita bermalam di rumah Eyang aja ya. Gak usah pulang malam ini, ucap Revan dengan menoleh sekilas pada istrinya, lalu kembali fokus pada jalan. Terserah Om aja, ucap Hana dengan fokus pada layar ponselnya. Revan mengernyit mendengar ucapan yang keluar dari bibir istrinya. Om, tidak mungkin kan istrinya itu kembali memanggilnya dengan sebutan Om? Sayang, panggil Revan, yang sengaja untuk mendengar ucapan yang keluar dari bibir istrinya. Iya Om, jawab Hana, dan seketika membuat Revan mengerem mendadak mobilnya. Kok direm sih Om? Tanya Hana lalu menatap suaminya itu. Bukannya menjawab, Revan malah balik bertanya. Kok manggil Om lagi sih sayang? Tanya Revan dengan raut wajah tidak percayanya. Hana terdiam sejenak, lalu menatap Revan yang juga menatapnya. Lagi pengen aja, jawab Hana santai. Hah? Maksudnya? Lagi-lagi Revan bertanya. Mulai hari ini, Hana manggil Om lagi. Om juga jangan manggil sayang, manggil nama aja ya. Ucap Hana membuat Revan terdiam dengan mulut yang sedikit terbuka. Kok gitu sih sayang? Ucap Revan yang merasa aneh dengan istrinya itu. Baru juga sebulan dirinya dipanggil Mas, malah dipanggil Om lagi. Is, jangan nolak dong Om, ucap Hana dengan mengembungkan pipinya dan mimik wajah yang semakin lama terlihat seperti ingin menangis. Revan menghembuskan nafasnya, lalu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Iya deh, terserah kamu aja, ucap Revan pasrah,
membuat Hana tersenyum seketika. Revan kembali melajukan mobilnya ke rumah eyangnya, dan sesekali melirik Hana yang kembali fokus pada ponselnya. "Kok ngidamnya aneh-aneh sih sayang?" batin Revan dengan menghembuskan nafas kasar. 20 menit kemudian, Revan menghentikan mobilnya tepat di depan rumah besar bercorak putih gading, yaitu kediaman sang nenek. Revan menoleh pada Hana dan tersenyum kecil melihat istrinya itu yang sudah tertidur pulas dengan ponsel yang berada di atas pahanya. Revan keluar perlahan dari mobil, lalu mengitari mobil untuk menggendong Hana masuk ke rumah. Revan membuka pintu mobil tempat Hana dengan perlahan, lalu mengambil ponsel Hana dan menaruhnya di atas dashboard. Revan menggendong tubuh Hana perlahan, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. 3 orang tengah duduk di ruang tamu, menanti seseorang yang menelpon mereka. Mereka bertiga menoleh dan menatap pria yang tengah menggendong tubuh mungil istrinya, lalu melewati ruang tamu untuk ke lantai atas. 3 orang itu saling bertukar pandang satu sama lain, lalu kembali menanti pria itu yang katanya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki yang menuruni anak tangga. 3 orang itu pun menoleh dan menatap Revan yang perlahan-lahan mendekat ke arah mereka. "Selamat siang Eyang, Om dan Tante," ucap Revan lalu duduk di sofa tunggal yang berhadapan dengan nenek, Om dan tantenya. "Ada apa Revan? Semua baik-baik saja kan?" tanya Adi dengan menatap keponakannya itu. "Semua baik-baik saja Om. Revan ingin memberikan kabar bahagia untuk kalian," ucap Revan dengan senyum di wajahnya. Eyang, Adi dan Mita menatap Revan dengan tatapan tanda tanya. Mereka penasaran dengan kabar bahagia apa yang ingin Revan beritahu pada mereka. "Hana hamil Eyang, Om, Tante," ucap Revan dengan senyum di wajahnya. 1, 2, 3. "Alhamdulillah," ucap Eyang dengan senyum di wajahnya. Ia sangat bahagia mendengar bahwa Hana kini hamil. Akhirnya doanya terkabulkan. Adi terdiam mendengar hal itu, sedang Mita tersenyum bahagia mengetahui jika keponakan suaminya akan menjadi seorang ayah. "Selamat Revan, Tante ucapin selamat. Mulai sekarang, kamu harus kasih perhatian lebih sama istri kamu. Jangan biasain tinggalin dia sendiri di rumah. Atau perlu kamu tinggal di sini aja sama Eyang. Biar kalau kamu pergi kerja, kamu tidak terlalu kepikiran sama Hana, karena ada Eyang yang selalu bersama Hana," ucap Mita panjang lebar yang hanya diangguknya oleh Revan dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. "Om kenapa?" tanya Revan, menyadarkan Adi dari pemikirannya. "Ah, tidak apa-apa, cuma kepikiran sesuatu," ucap Adi dengan senyum di wajahnya. Revan terdiam, lalu menatap Adi yang juga menatapnya. "Adit," tebak Revan membuat Adi tersentak. Begitupun dengan Mita dan Eyang. Adi menghembuskan nafasnya, lalu menganggukkan kepalanya. "Adit harus tahu Hana cuma mantannya, dan sekarang sudah menjadi tantenya. Akan lebih baik jika dia menerima hal itu dengan lapang dada. Karena jika dia melakukan hal nekat, maka aku pun bisa melakukan hal nekat untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi hakku," ucap Revan penuh penekanan, lalu beranjak dari duduknya untuk kembali naik ke lantai 2. Adi terdiam mendengar hal itu. Memang sudah seharusnya Gilang menerima semuanya dengan lapang dada. Bukannya berniat untuk merebut istri dari omnya sendiri. Adi menghembuskan nafasnya, lalu menatap Eyang yang juga menatapnya dengan penuh tanda tanya. Karena Eyang sama sekali tidak tahu jika ada masalah antara Om dan keponakannya itu. "Bagaimana caranya? Aku harus membuat Adit mengerti jika hal yang ia lakukan salah," batin Adi lalu tersenyum pada Eyang. Seorang gadis menatap datar pada sahabatnya yang begitu fokus pada layar ponselnya. "Kamu lagi baca apa sih, Bel?" tanya Dea penasaran. Pasalnya mereka sudah duduk di kafe itu kurang lebih 1 jam, tanpa berbicara sedikit pun, karena Bella yang begitu fokus pada ponselnya. "Baca novel," jawab Bella tanpa mengalihkan pandangannya pada layar ponselnya. "Judulnya?"
Tanya Dea yang semakin penasaran. Pernikahan kontrak, jawab Bella lagi, tanpa menatap Dea. Seru nggak ceritanya? Seru banget. Masa sih? Tanya Dea tidak percaya, membuat Bella dengan malas mendongak dan menatapnya. Kalau nggak percaya, langsung aja baca, ucap kesal Bella. Karena jujur ia sangat serius membaca novel itu. Tapi Dea tak henti-hentinya bertanya, membuat fokusnya terganggu. Dea dengan cepat membuka ponselnya, lalu masuk ke dalam aplikasi baca novel itu dan mulai mencari judul yang dikatakan oleh Dea. Nama pemerannya siapa, Bel? Soalnya di sini banyak banget judul kayak gitu. Ucap Dea dengan men-scroll novel-novel itu. Namanya Cika dan Ray, jawab Bella malas, lalu meminum jusnya dan kembali membaca novel itu. Dea membaca setiap kata yang tertulis di dalam novel itu, hingga perkataan Bella membuat ia terdiam dan menatap sahabatnya itu. Dea, menurut kamu, pernikahan kontrak itu bagus nggak? Tanya Bella tiba-tiba dengan menatap serius pada Dea. Dea terdiam. Entah apa lagi yang difikirkan sahabatnya itu hingga bertanya hal-hal aneh. Bagus kali ya, kalau aku nikah kontrak sama seseorang. Ucap Bella membuat Dea membulatkan matanya, seolah ingin keluar dari tempatnya.